mengingatku. Tiada yang menyapaku kalaku tersungkur di dalam lembah kelam. Hanya Kau mengingatku, hanya Kau menyapaku. Kau angkat hatiku ke dalam kasih-Mu. Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur selalu ada Kau bersamaku. Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur selalu ada Kau bersamamu. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ketemu kembali kita di minggu keempat di bulan Desember. Kita telah melewati bulan-bulan, minggu-minggu dalam hidup kita. Dan kita sampai di ujung penghujung minggu terakhir, yaitu di bulan Desember minggu keempat. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita hari ini belajar tentang kasih Tuhan. Kasih yang mewarnai dunia. Mewarnai dunia dengan kasih Allah. Haleluya. Saya beri tema untuk khotbah kita hari ini. Ayo kita buka Matius 4 ayat 16. Firman Tuhan berkata gini, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sekali lagi, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Haleluya. Bapak Ibu, kalau kita bicara Natal adalah bicara tentang sukacita. Kabar Natal itu nggak pernah jauh dari kabar tentang sukacita. Berita ini adalah berita tentang kelahiran seorang anak. Ini bukan anak biasa loh Bapak Ibu. Anak raja di atas segala raja. Bapak Ibu pernah bayangkan atau Bapak Ibu mengalami waktu Anda menanti anak pertama, anak sulung dalam hidupmu, sukacita nggak? Senang nggak? Ada sih anak-anak yang tinggalkan orang tuanya, dicuekin. Saya pikir itu bukan bapak yang baik. Tapi setiap bapak yang baik, pasti dia senang, dia bersukacita menantikan anak pertama. Iya, saya juga gelisah. Pertama anak kita lahir, senangnya gimana gitu. Mulai jadi bapak kita. Nah, berita Natal adalah berita dari surga. Bapa memberikan anaknya untuk dunia ini, untuk diwarnai, untuk dikasihi, untuk ditebus. Kalau sampai hari ini kita ada, karena memang berita dari surga itu, berita tentang anaknya itu. Haleluya. Bukan hanya kita yang senang, bumi juga bersorak-sorai, malaikat-malaikat bersorak-sorai. Tapi hanya ada satu orang yang sedih. Siapa dia Bapak Ibu? Herodes. Herodes sedih loh waktu mendengar berita tentang Natal. Karena apa? Orang Majus ngomong gini, ada raja mau lahir. Gila ini orang-orang. Raja mau lahir, bukankah aku raja di sini? Anda bisa belajar melihat di sini ya, betapa piciknya Herodes. Betapa dia ingin menang sendiri. Dia tidak mengizinkan kerajaannya ada raja lain. Dia tidak mengizinkan hatinya ada raja yang lahir di hatinya. Dia tidak mengizinkan raja itu mengatur jalan-jalan hidupnya. Itu Herodes. Herodes itu lambang kegelapan. Kegelapan itu datangnya dari kuasa gelap, si setan dari mulanya.
Kalau kita baca Matius 4:16 kita mengerti. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bagi mereka yang di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Hai orang-orang yang hidup dalam kegelapan, bersukacitalah mulai hari ini. Angkatlah kepalamu, bukalah matamu. Engkau yang dinaungi oleh kegelapan, engkau yang dinaungi telah oleh maut, sekarang keselamatan telah datang lewat peristiwa Natal. Dia datang untuk mewarnai dunia yang gelap ini. Dia datang untuk mewarnai keluargamu. Dia datang untuk mewarnai Anda dan saya. Bapak Ibu, betapa piciknya hati kita, betapa gelapnya hidup kita. Dengan kasih-Nya, dengan terang-Nya, Dia mendatangi hati kita. Lewat Natal ini, biarlah terang itu terbit dari dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita melihat gelap, apa itu kegelapan? Kegelapan itu bicara enggak bisa lihat, enggak nampak. Kegelapan itu bicara rasa curiga, enggak aman, membuat takut, tidak pasti. Bapak Ibu, Anda takut dengan kegelapan? Waktu kita dalam gelap kita nggak bisa lihat apa-apa loh. Kita nggak tahu di depan ada musuh atau teman. Kita nggak tahu di depan warna apa. Kita nggak tahu yang di depan itu siapa. Karena dalam kegelapan. Hari ini banyak sekali loh hidup ini diwarnai dengan kegelapan. Betul. Saya masih ingat waktu saya kecil-kecil. Kecil sih nggak SMP, SMA. Saya dulu itu petani Bapak Ibu di desa. Dari kecil saya bertani. Dan kalau saya panen, saya harus bangun pagi-pagi jam 3. Konyol banget ya. Ngapa? Kalau kita bangun pagi, ambil sayur yang pagi-pagi, sayur lagi seger. Dan habis itu bawa di pasar, seger. Tapi hari ini nggak gitu lagi. Sore aja cabut, ngapain gitu ya. Kita pergi lewati kuburan pakai obor, gelap. Ya, gelap itu membuat kita takut. Membuat nggak jelas. Kita hanya bisa melihat sepanjang obor itu. Di depan kita nggak tahu apa. Hari ini kalau Anda dalam kegelapan hatimu, Natal berita sukacita buat kita. Dia ingin menerangi hati kita. Amin. Apa yang kita lihat dalam kegelapan? 2 Korintus 4:6 katakan gini, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Haleluya. Terang Tuhan terbit atas hati kita. Dia menerangi langkah-langkah dan jalan kita. Bagaimana kita bisa mewarnai dunia yang gelap ini? Kegelapan dunia ini dilambangkan dengan apa? Dengan kekacauan. Dengan pandemi, gelap loh Bapak Ibu. Dengan sakit penyakit. Dengan iri hati. Perseteruan. Itu pejah kegelapan yang sedang melanda dunia ini. Tapi Yesus datang untuk mewarnai dunia yang gelap ini. Bagaimana dia cara mewarnainya? Yang pertama, dengan berbuat baik. Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang sakit. Teman-teman ngomong gitu. Yesus jalan kemana-mana, dia doain orang dan dia berbuat baik. Bapak Ibu, waktu Anda sedang berbuat baik, Anda sedang mewarnai dunia ini. Kita harus berbuat baik kepada siapa? Yang pertama, berbuat baik itu mewarnai orang-orang picik dan bodoh. Satu, yang pertama, berbuat baik itu mewarnai kepicikan dari orang-orang yang bodoh. Kalau kita ngomong gitu, ya. Kita lihat firman Tuhan ngomong gitu. Apa itu orang picik, Bapak Ibu?
Apa orang picik? Orang picik adalah orang yang tidak mampu menempatkan dirinya dalam posisi orang lain. Dia terlalu berpikir sempit, tapi merasa kalau dirinya yang paling pintar. Sekali lagi, apa itu orang picik? Orang yang tidak mampu menempatkan dirinya dalam posisi orang lain. Dia terlalu berpikir sempit, tapi merasa kalau dirinya orang pintar. Jadi dengan berbuat baik, kita mewarnai kepicikan orang-orang bodoh. Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa sebenarnya banyak banget ya orang-orang yang merasa pintar, sebenarnya dia bukan pintar, tapi picik. Kita lihat 1 Petrus 2 ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Bapak Ibu, Anda pasti temukan orang di sekitar kita yang hari-harinya hidupnya picik banget. Ya, seolah dia tahu segalanya, tapi minta ampun deh piciknya. Mau menang sendiri, egois, semuanya buat dia. Nih, ciri-ciri orang picik, saya kasih tahu. Cenderung membicarakan masalah orang lain dengan orang lain lagi. Jadi, suka ngomongin orang dan terusin ngomongin ke orang lain. Kedua, menganggap sebuah orang itu saingan dan ia harus menang. Yang ketiga, nggak menerima koreksi dari orang lain. Yang keempat, sering berpikir bahwa orang lain itu sebenarnya bermaksud jahat kepadanya. Yang kelima, nggak suka lihat orang lain berhasil. Yang keenam, input orang kepadanya, dianggap orang itu iri hati. Yang ketujuh, tidak pernah menempatkan posisinya di posisi orang lain. 8, lebih suka berpikir negatif daripada positif terhadap seseorang. Bapak Ibu, bagaimana sih dengan berbuat baik kita bisa menutup kepicikan mereka? Alkitab ngomong gini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik itu memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi Bapak Ibu, waktu kita berbuat baik, sebenarnya orang lihat Tuhan ada dalam hidup kita, dan nanti dia akan memuliakan Bapa di surga. Anda pasti ketemu dengan orang picik yang seolah dia orang paling pintar, dia nggak mendapatkan visi kita. Wow, kita kesal banget dengan orang itu, Bapak Ibu, betul nggak? Nah Bapak Ibu, kalau Anda ketemu dengan orang ini, maukah Anda tetap berbuat baik kepada dia? Halo? Maukah Anda tetap berbuat baik kepada dia? Orang yang kita tolong ini nggak sesuai standar kita loh. Menjengkelkan, membuat kita kesal. Waduh, kayaknya gue kagak mau dia bantu dia. Ya, gue kagak mau dia tolong dia. Ya benar, saya alami Bapak Ibu. Saya alami dalam hidup saya dan pribadi. Tapi akhirnya Tuhan tegur saya. Ya, satu kali saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Tuhan gerakin saya untuk membantu dia. 4 kali saya datang. Mau bantu atau enggak ya? Mau bantu atau enggak ya? 4 kali. Kali keempatnya, saya baru lakukan dan mau ngomong. Karena apa? Saya merenung malam hari. Tiba-tiba Tuhan ingatkan. Ingatkan gini Bapak Ibu. Iya, menurut standar saya nih, orang itu gak ada yang dibantu. Maaf nih, hamba Tuhannya males, nggak rapi, gitu ya. Hal yang kelihatan, nggak bicara hal yang kelihatan. Kayaknya nggak dua standar deh, cuma dibantu gitu. Tapi saya tahu, waktu saya bantu dan saya ngomong, mereka seperti orang mau nangis. Tercekat suaranya. Dan bukan hanya itu, Tuhan ingetin saya, kamu juga gitu. Kamu harusnya tidak mengalami Natal dalam hidupmu kalau saya melihat segala dalam hidupmu. Karena kamu tidak memenuhi standar surga.
Kita ini nggak memenuhi standar surga. Kita ini jahat, kita ini penipu, kita ini orang berdosa. Kalau Tuhan lihat semua standarnya, nggak ada dalam hitungan surga. Tapi hari ini kalau kita bisa dipanggil, Yesus bisa lahir dalam hati kita. Karena kasih Allah semata-mata. Karena kasih Allah itu yang mengubah kita. Jadi kalau Tuhan telah tetapkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun, lakukanlah itu. Karena apa? Karena memang ada Tuhan di belakangnya. Ya, mungkin kita juga gitu ya. Kalau orang tahu kita nggak baik ini, tadi mau bantu jadi nggak bantu. Ngapa? Karena dia mengukur dengan standarnya, apalagi dengan standar Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu, berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada orang picik. Anda akan membuat terangmu bercahaya di depannya. Orang itu nggak layak menerima perbuatan baikmu, tetapi Tuhan telah melayakkannya. Dengan berbuat baik, Anda mewarnai kehidupan orang yang picik itu. Kita berharap Tuhan bisa mengubahnya. Amin. Anda mengalami banyak itu. Oh, saya juga pernah itu. Ya, saya datang di satu tempat 4 tahun yang lalu. Saya ketemu dengan teman dan sahabat saya. Tiba-tiba Tuhan suruh kasih uang. Saya ngomong, kasih atau enggak ya? Waduh, gue kagak ada uang nih. Kalau saya kasih karena di luar kota, saya nggak ada uang lagi. Ya, tapi tiba-tiba saya ingat gini, saya masih ada makan. Mungkin dia nggak ada makan, saya kasih aja. Baru-baru ini saya ketemu dengan istrinya, dia cerita gini, Bapak tahu nggak, waktu Bapak datang, Bapak kasih berkat itu. Sebelumnya saya mimpi Tuhan kasih tahu ada yang datang bawa berkat. Saya ngomong, puji Tuhan ya, untung loh saya memberi, haleluya. Saya melakukan perintah Tuhan. Berbuat baiklah Bapak Ibu, sekalipun orang picik, orang itu mau menang sendiri, egois. Anda sedang menyatakan terang Tuhan terbit atas hidupnya. Yang kedua, berbuat baik itu mewarnai kejahatan. Lukas 6 ayat 35 ngomong gini. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Kasih musuh, berbuat baik. Pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap semua orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang jahat. Pernah nggak Bapak orang jahatin kamu? Minjam nggak pernah balik. Ya, pernah nggak bahkan kita udah baik sama dia nusuk kita dari belakang? Alkitab mengajar kita, kasih Allah yang ada padamu, terang yang ada padamu, akan mewarnai kejahatan mereka. Tiga Yohanes 1 ayat 11, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Haleluya. Jika seterumu lapar, musuhmu jahat, gitu ya, engkau telah menerbitkan terang atas hidupnya. Kapan terang itu terbit? Waktu Anda mewarnai yang jahat itu dengan kebaikan, dengan perbuatan baik. Banyak banget ya Bapak Ibu kalau dikisahin ya. Oh, kita ketemu dengan orang seperti ini. Apa upamu kalau hanya berbuat baik kepada orang yang baik? Tapi kalau Anda berbuat baik kepada orang jahat, Anda sedang mewarnai kehidupannya. Saya yakin Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Anda pernah tolong orang, tapi atau orang berbalik menyalahkan Anda? Anda pernah membantu orang dengan berbuat baikmu, tiba-tiba dia tidak berterima kasih? Teruslah berbuat baik, maka Anda mewarnai kehidupan yang jahat ini. Yang kedua, bagaimana mewarnai? Pertama dengan berbuat baik. Berbuat baik membungkam kepicikan. Berbuat baik mengalahkan kejahatan. Anda mewarnai. Yang kedua, dengan Injil. Bapak Ibu, akan Anda mewarnai dunia ini waktu Anda memiliki Injil. Injil itu kabar baik, kekuatan Allah. Haleluya. Orang akan disembuhkan, dipulihkan karena satu Injil di dalam Kristus. Anda akan mewarnai dunia ini, lingkungan ini, keluargamu
dengan Injil Kristus. Karena dia kekuatan Tuhan, the power of God. Injil adalah kekuatan Allah. Anda tidak akan pernah kuat sekalipun Anda makan makanan yang hebat, olahraga apapun. Tapi Alkitab ngomong, waktu Anda miliki Injil, Anda punya kekuatan. Yes, haleluya. Injil bicara kabar baik, bicara kasih Allah. Kalau kita punya Injil itu, dia akan mewarnai hati kita, mewarnai hati orang sekitar kita. Bapak Ibu tahu nggak? Hati manusianya penuh dengan kegelapan, penuh dengan rupa-rupa sakit penyakit, penuh dengan rupa-rupa kebijikan, ya, jahat. Hanya kasih Tuhan, Injil di dalam Kristus yang bisa mewarnainya. Bukankah Petrus, Paulus, Lukas, Matius, Nikodemus, Yusuf Arimatea, wanita Samaria, mereka adalah orang yang telah diwarnai oleh Injil Tuhan. Mereka tetap bertahan sampai akhir hidupnya karena Injil yang mewarnai mereka. Lukas, orang berpendidikan tabib, Matius, pemungut cukai, Yusuf Arimatea, orang kaya, wanita Samaria yang tidak mengenal Tuhan, orang pagan, tetapi kasih Allah telah mewarnai mereka. Nikodemus, ahli Taurat yang mengatur hukum-hukum Tuhan, tetap membutuhkan Injil. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mewarnai dunia ini dengan berbuat baik dan memberitakan Injil Kristus. Saya akhiri dengan satu kisah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1800-an. Ada seorang misionaris bernama John Paton. Dia datang ke Pulau Vanuatu dengan Injil Kristus. Dia datang untuk mewarnai Pulau Vanuatu. Anda tahu pulau ini sudah berkali-kali didatangi misionaris yang lain. Tetapi mereka nggak bertahan lama. Karena orang di Pulau Vanuatu ada kanibal. Mereka belum sempat turun ke kapal, mereka sudah diserang dan dimakan oleh mereka. Bertahun-tahun nggak ada misionaris yang ke sana. Tapi pada tahun 1800-an, ya seorang misionaris nama John Paton datang ke pulau itu bersama istrinya yang sedang hamil. Itu kan kepulauan, dia pergi ke salah satu pulau yang lain. Setelah istrinya melahirkan, kena malaria, istri dan anak meninggal. Dia bertahan di pulau itu 4 tahun. Dan setelah itu dia diusir dari kepulauan Vanuatu. Dari sana dia pergi ke UK, Inggris, terus ke Aussie, Australia. Di Aussie, di Australia tetap melayani Tuhan dan memberitakan Injil kepada orang-orang tentang kepulauan Vanuatu untuk mendukung pelayanannya. Setelah dia mendapat dukungan, dia pergi bersama istri keduanya ke pulau itu kembali. Dia bertahan di pulau itu selama 41 tahun sampai istrinya meninggal. Anda tahu, sampai hari ini orang-orang yang tinggal di kepulauan Vanuatu yang tidak kenal dengan Tuhan yang hidup, yang tidak pernah mendengar berita Injil, yang tidak mengerti bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, telah mengenal kasih Allah. Dan sampai hari ini, orang kepulauan itu tetap menjadi orang Kristen. John Paton berhasil mewarnai kepulauan Vanuatu dengan Injil Kristus. Haleluya. Saya tantang Bapak Ibu, di masa-masa Natal ini, sudahkah kita mewarnai hidup orang lain dengan kasih Tuhan? Sudahkah kita mewarnai lingkungan di mana kita ada dengan kasih Tuhan? Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau dahsyat dan ajaib. Hamba telah memberitakan Injil-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami lewat Injil ini. Tuhan menyatakan anugerahnya, kasih-Nya. Haleluya. Diberkati Engkau oleh Tuhan, dinaungi dan dijagainya sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.